Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan beberapa tahapan untuk melakukan praktikum jaringan komputer yang kedua. Adapun judul praktikum jaringan komputer yang kedua adalah konfigurasi IP address dan remote system pada server. Jadi nantinya kita akan melakukan pengaturan IP address serta bagaimana cara mengakses server di luar dari server itu sendiri. Artinya kita akan mengakses server menggunakan PC client. Nah, di modul ini sudah dijelaskan teori serta tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk melakukan praktikum jaringan komputer yang kedua. Nantinya yang kita lakukan adalah menginstal server Linux Debian berbasis teks di dalam VirtualBox. Ya. Jadi server nanti posisinya berada di dalam VirtualBox, sementara kliennya adalah PC kita sendiri yang kita gunakan. Artinya PC client tidak berada di dalam VirtualBox. Nah, ini adalah tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan untuk menyelesaikan modul praktikum 2 jaringan komputer. Pastikan yang pertama sudah terinstall atau kalian menyediakan Linux Debian Server 10. Ya, Linux Debian Server 10 yang nantinya diinstal berbasis teks. Berarti nantinya tidak ada grafik, kita semuanya melaksanakannya menggunakan teks. Nanti kemudian konfigurasi VirtualBox, mengatur LAN untuk server itu sendiri serta kliennya nanti. Kemudian menjalankan server, instalasi remote server yaitu aplikasinya bernama OpenSSH Server. Dan terakhir pada sisi klien kita akan menginstal yang namanya PuTTY berbasis Windows. Ya, nanti PuTTY inilah yang berfungsi sebagai akses ke server melalui klien. Di sini yang digunakan adalah Debian 10 ya, pastinya kalian sudah mendownload Debian 10 ya, ini berbentuk ISO. Nantinya di sini paket instalasi seluruh aplikasi Debian kita arahkan ke DVD ini ya, besarnya 3,71 GB ya. Boleh kalian download ini itu sendiri ya, versi dari DVD-nya atau juga yang versi CD-nya. Tapi kalau versi CD biasanya itu paketnya belum lengkap. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan mengatur VirtualBox-nya. Ya, di sini ya pertama kali konfigurasilah di VirtualBox-nya itu untuk Debian servernya. Yang pertama, silakan gunakan RAM dan penyimpanan yang memadai sesuai dengan perangkat kalian ya. Ini default atau minimum yang digunakan untuk Debian pada VirtualBox ya, menggunakan RAM 2 GB dan penyimpanan 8 GB. 8 GB di sini bersifat dynamic, artinya akan bertambah sesuai dengan yang dibutuhkan nantinya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pengaturan dari network atau LAN pada VirtualBox itu sendiri yang nantinya berfungsi agar klien pada PC kita ini terkoneksi ke dalam mesin VirtualBox ini. Ini kita klik pengaturan atau setting, pilih bagian network ya. Boleh nantinya adapter 1 diaktifkan dan adapter 2 ya. Boleh nanti di adapter hanya satu adapter saja atau satu LAN saja yang diaktifkan, boleh, ataupun dua-duanya boleh. Di sini saya mengatur adapter atau LAN satunya itu NAT ya, artinya nanti dia bisa terhubung ke internet. Sedangkan adapter kedua ini nantinya terhubung ke PC ini. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah
Kalau mengatur LAN 2-nya, artinya nanti si server memiliki 2 buah LAN card ya. Satu LAN, satu port LAN itu terhubung ke internet, satu port LAN lagi terhubung ke jaringan lokal. Ya, pastikan untuk terhubung ke klien ya. Untuk terhubung ke klien, pilih attach to-nya itu ke host only ya. Kemudian pastikan promise code-nya itu adalah allow all dan checklist kabel connected. Ya, di sini nanti bisa kalian pilih LAN virtual box-nya itu yang nomor berapa. Ya, nanti muncul itu di bagian pengaturan jaringan di Windows-nya. Saya ini saya menggunakan yang 3, tapi kalau kalian pertama kali menggunakan virtual box, pasti hanya cuma ada satu yang muncul di situ, yaitu virtual box only Ethernet adapter. Ya. Kemudian di sini kita oke kan. Nah, lakukanlah instalasi Debian server ya, dan pastikan di bagian pengaturan ini kalian sudah mengarahkan di bagian storage ya. Di sini kalian tambahkan DVD dari ISO Debian 10-nya ya. Tinggal kalian pilih Debian 10-nya ya, agar nanti melakukan instalasi. Nah, kita akan mengatur dahulu LAN yang ada di VirtualBox agar bisa terkoneksi ke server. Ya, di sini perlu diperhatikan, pilih Open Network dan Internet Setting, pilih status dan change adapter. Ya, karena di VirtualBox tadi saya menggunakan VirtualBox Only Network 3 ya. Di sini saya double klik, kemudian saya akan memberikan IP address pada VirtualBox ini. Artinya ini adalah IP address yang digunakan klien, artinya PC Windows inilah yang berfungsi sebagai klien, dan saya akan memberikan IP address ke PC klien ini ya. Kemudian pilih properties, pilih Internet Protocol version 4. Di sini saya memberikan IP address-nya 192.168.5.3, subnet box-nya 255, 255, 255 dan 0. Kemudian oke. Di sini pengaturan dari PC client, IP address pada PC client telah selesai. Ya, kemudian yang perlu kita lakukan adalah masuk ke server dan melakukan konfigurasi ini ya. Jadi setelah tahapan instalasi Debian servernya telah kalian lakukan, berikutnya adalah kita masuk ya, jalankan Debian servernya dengan klik start pada VirtualBox. Ini adalah proses booting dari server Linux Debian. Proses booting ini tidak memakan waktu lama karena si Debian server ini adalah berbasis teks ya, tidak membutuhkan grafik yang tinggi serta RAM yang besar. Nah, di sini kita sudah masuk pada tampilan login server, di mana dalam server itu terbagi dua, yang pertama admin dan yang kedua super admin. Pada proses penginstalan, kalian akan mengatur yang namanya super admin dan admin, di mana pada server itu ditandai dengan sebuah penanda kalau kita berada di posisi mana. Contoh, kalau kita pada posisi admin, maka statusnya nanti adalah seperti simbol dolar. Di sini pada status ini kita tidak bisa melakukan banyak konfigurasi atau instalasi karena status kita hanya seperti admin biasa saja, hanya bisa melihat, membaca atau sedikit menambah. Sedangkan pada status super admin ditandai dengan pagar. Di awalnya ada pagar, nanti setelah nama server kemudian ada tanda pagar. Artinya kalau kita berada di posisi ini, kita sudah bisa banyak melakukan hal-hal yang kita butuhkan.
seperti instalasi server, konfigurasi, ya instalasi IP address atau instalasi paket-paket aplikasi yang digunakan. Jadi perhatikan posisi ini ya. Nah, saya akan login sebagai admin biasa dulu. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ada simbol dolar yang mengartikan posisi saya adalah sebagai admin biasa. Nah, bagaimana supaya saya bisa masuk sebagai super admin, di mana fungsi dari super admin tersebut adalah bisa mengatur si server, menambahkan, mengurangi ya, mengkonfigurasi IP address atau menginstal banyak aplikasi ke dalam si admin tersebut, ke dalam server tersebut. Nah, perintahnya agar kita beralih ke super admin adalah su, kemudian password waktu kita melakukan instalasi server tadi. Nah, di sini bisa terlihat si kursor menunjukkan kita berada pada posisi super admin, yaitu tanda pagar. Sini yang perlu dilakukan adalah mengatur IP address si server ya. Yang pertama kita lakukan adalah cek dulu pada server ini nama dari LAN card-nya ya, karena kita tadi sudah mengkonfigurasi VirtualBox, ada 2 LAN card yang kita atur ya, Ethernet adapter 1 dan adapter 2 itu di VirtualBox-nya. Cuman pada server nanti dikenali sebagai apa? Apakah LO atau looping atau loopnya ataupun NPS ya, ENP-nya ya. Kita cek dulu. Di sini saya lakukan pengecekan dari nama LAN yang ada di server. Perintahnya adalah IP ADDR. Di sini terlihat pada server ada 3 buah Ethernet ya. Yang pertama LO atau loopback, kemudian ENP 0S3 ya, itu tadi yang NAT tadi ada atau adapter 1, dan yang ketiga adalah ENP 0S8. Nah, disinilah LAN card yang host only atau adapter 2 yang kita atur di VirtualBox. Nah, kita akan memberikan IP address pada ENP 0S8. Caranya ya, ini saya clear dulu untuk membersihkan layar. Perintahnya adalah nano etc network interface. Nah, yang perlu kalian lakukan adalah menambahkan pengaturan konfigurasi IP address pada ENP 0S8 ya, dimana IP yang diberikan adalah 192.168.5.10, dimana netmax-nya itu adalah 255.255.255.0. Kemudian networknya 192.168.5.0 dan gateway-nya 192.168.5.1 dan broadcast-nya 192.168.5.255. Ya, inilah yang perlu kalian tambahkan ya. Dari mulai baris sini ya, dari mulai ini sampai dengan selesai ini. Setelah selesai, lakukan penyimpanan dengan menekan tombol Ctrl dan X ya. Ctrl X, kemudian pilih Y atau yes, kemudian enter. Nah, setelah itu kita cek ya. Kita cek apakah IP address-nya sudah berhasil masuk ya. Terlebih dahulu kita lakukan restart ya. Perintahnya kita harus setiap konfigurasi apapun pada server, kalau sudah selesai lakukanlah restart ya. Restart dalam artian bukan merestart servernya, tapi merestart bagian yang kita konfigurasi tadi. Karena kita mengkonfigurasi bagian network interface, maka kita akan merestart bagian network interface. Caranya etc init d networking restart. Bila statusnya oke, maka konfigurasi kita telah berhasil.
Nah, kita cek apakah IP-nya sudah masuk dengan perintah IP addr. Di sini terlihat pada ENP0S8 pada baris ketiga ada inet 192.168.5.10/24 dan broadcastnya sudah masuk 5.255. Ini artinya konfigurasi IP address pada server tadi telah berhasil ya. Di sini kita bisa lakukan hal berikutnya ya, tes ping ke klien ya. Dimana kita ketahui tadi pada klien tadi yang host only tadi, VirtualBox host only virtual 3 tadi, IP-nya yang sudah kita masukkan adalah 192.168.5.3 ya. Ini tadi. Kita cek kembali. Sini IP-nya adalah 5.3 ya. Kita akan coba ngeping kemari apakah berhasil dengan cara ping pada server, ping 192.168.5.3. Nah, di sini ada balasan replay ya. Kalau tulisannya ada ICMP sec 1 ya, sequence 1 TTL 128, artinya kita telah berhasil mengkoneksikan server ke klien ya, kita telah berhasil. Nah, seandainya bila yang terjadi adalah loadingnya lama ataupun tidak terjadi respon apa-apa ya, kita bisa lihat pengaturan pada sisi Windows ya. Contoh, kalau firewall pada PC Windows kita aktif, maka koneksi dari server ke klien itu akan terasa lama ya. Contohnya seperti ini. Ini saya aktifkan firewallnya dan saya coba tes ping lagi di server. Nah, biar lebih jelas ya, ping 192.168.5.3. terlihat di sini respon dari server belum ada sama sekali. Kenapa? Karena firewallnya aktif ya. Firewall pada PC klien itu aktif. Jadi terlebih dahulu perlu kita lakukan yaitu mematikan firewall ya. Ini yang dimatikan adalah firewall pada bagian public networknya ya, artinya yang ke umumnya ya. Di sini kita matikan, bisa dilihat nanti. Ini saya matikan, langsung si server merespon ya, langsung ada replay ya. Terkadang muncul kendala di Windows 10 seperti itu ya, firewallnya aktif, ataupun di Windows 7 pun saja firewallnya aktif. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk menginstalasi atau mengkonfigurasi si PC server, yaitu mengatur IP address pada PC server. Berikutnya yang kita lakukan adalah menginstal OpenSSH pada server. Mana yang perlu kalian lakukan adalah, atau pastikan lagi pada VirtualBox ya, pengaturannya ya, pada pengaturan storage, pastikan di sini sudah diarahkan ke DVD Debian-nya ya. Supaya apa? Supaya paket aplikasi dari OpenSSH server itu diakses ke DVD ya, ke DVD instalasinya. Nah, untuk melakukan install dari SSH ini adalah kita ketikkan apt get install open SSH server ya. Karena saya sudah menginstal, maka di sini muncul dia open SSH server is already the newest version, artinya sudah pada versi terakhir. Tapi kalau kalian pertama kali menginstal, nanti akan muncul yes atau no, maka tekan Y dan instalasi akan selesai. Nah, setelah install open SSH nya berhasil,
Yang perlu dilakukan adalah konfigurasi atau memastikan lagi port yang digunakan pada SSH ini adalah port berapa. Ya, perintahnya adalah nano etc sshd config ya, underscore config. Nah, di sini terlihat default dari SSH server ini adalah port 22. Ya, kita tidak perlu menambahkan apa-apa ya. Kalau kita mau mengganti boleh ya, kita mau menggunakan port berapa. Tapi secara defaultnya itu port 22. Sampai di sini ya, kita telah selesai mengkonfigurasi si servernya. Tahapan berikutnya kita akan melakukan tes pada klien ya, dimana kita membutuhkan yang pertama instalasi PuTTY.exe pada sisi klien. Nah, di klien yang saya gunakan adalah Windows desktop saya ini ya, sebagai klien, karena saya sudah mengatur VirtualBox-nya, IP address VirtualBox-nya agar terhubung ke klien ataupun klien terhubung ke server. Jadi saya cukup menggunakan command prompt ya. Saya gunakan command prompt untuk mengakses si server. Berapa IP server tadi? IP-nya 510. Jadi saya tes ping 192.168.5.10. Replay artinya saya sudah berhasil connect ke server. Ya. Di sini sudah berhasil connect ke server dengan IP server tadi adalah 192.168.5.10. Berikutnya kita menggunakan PuTTY. Apa fungsi PuTTY? Ya, PuTTY.exe ini adalah fungsinya seandainya kita memiliki sebuah server yang kita letakkan jauh, misalnya di rumah ataupun di kantor ya, atau di tempat kerja. Kemudian kita berada di lokasi yang jauh di luar jaringan, di mana kita akan mengkonfigurasi server tidak berada di kantor ataupun di tempat kerja. Kita bisa mengakses server di mana saja di luar kantor dengan cara kita tadi sudah menginstal OpenSSH server, dan pada PC kliennya ya, misalnya kita berada di rumah, kita ingin mengakses server, kita gunakan PuTTY untuk mengakses server. Di sini saya sudah install PuTTY-nya. Kemudian saya akan menjalankan PuTTY. Kita akan masukkan IP dari si server. Ya, ini tampilan dari PuTTY. Ya. Ini tampilan dari PuTTY. IP dari si server adalah 192.168.5.10. Port yang digunakan adalah 22 secara default di server tadi. Kemudian kita klik open. Nah, dia akan langsung connect. Nah, kita di sini connect-nya sebagai admin terlebih dahulu. Ya, jangan langsung super admin karena tidak akan diterima. Login sebagai admin, mana tadi nama akun adminnya, kemudian passwordnya. Nah, bisa terlihat di sini statusnya adalah $, artinya kita masuk sebagai seorang admin biasa. Ya, kita masuk sebagai admin biasa. Benar nggak kita sudah masuk ke dalam server? Kita bisa cek apa sudah ada IP address yang kita konfigurasi tadi. Benar ya. Di sini IP address-nya sama seperti yang kita konfigurasi di server tadi. Jadi artinya sekarang kita berada di posisi klien dapat mengakses server ya. Jadi kita tidak perlu lagi masuk ke server atau kita berada di depan PC server, tapi kita bisa berada di PC klien di luar jaringan, di mana kita nantinya bisa mengakses server itu sendiri dari jarak jauh. Sini terlihat posisi kita adalah seorang admin. Kita akan coba masuk sebagai super admin dengan perintah su, kemudian password dari servernya. Nah, kita sudah berada sebagai super admin, di mana posisi kita berada di PC klien ya. Kita bisa mengakses server. Nah, inilah tahapan dari praktikum 3 ya, di mana kita sudah berhasil mengkonfigurasi IP address pada server, menginstalasi SSH server ya, OpenSSH server,
dan berhasil mengkoneksikan si server ke klien serta dari klien ke server, dan juga berhasil mengakses si server dari jarak jauh ya. Jadi semua ini dilakukan menggunakan VirtualBox, yang artinya kalau di aslinya pun kita bisa melakukannya dengan beberapa konfigurasi ya, beberapa konfigurasi tambahan untuk bisa terhubung ke server. Nah, demikianlah praktikum 3 yang telah dilakukan. Nantinya hasil praktikum 3 kalian buat dalam sebuah laporan praktikum, dimana ada beberapa tugas yang perlu kalian kerjakan, yaitu di modul ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan setelah kalian melakukan konfigurasi, instalasi, konfigurasi, dan testing pada PC server tersebut. Baiklah, selamat mencoba praktikum ketiga, dan saya harapkan kalian mampu mengerjakan praktikum kedua ini ya, praktikum jaringan komputer ini dengan secara mandiri. Nantinya saya akan melihat nama login dari PC server kalian sendiri ya, memastikan nanti di sini adalah benar-benar nama kalian masing-masing ya. Pastikan nama server instalasi kalian adalah nama kalian sendiri. Nanti saya cek pada laporan kalian. Di sini memang tertera nama kalian, artinya capture-nya itu adalah memang kalian lakukan sendiri di PC kalian. Baik, saya akhiri video ini. Selamat mengerjakan praktikum jaringan komputer kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.